Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Wani. Hari ini kita akan belajar Bu Pena tema 4, subtema 1. Silahkan ditonton dengan baik videonya. Selamat. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Adab berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, mata dipejamkan, dan mulut membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 4, subtema 1, yaitu tentang lingkungan yang bersih. Lingkungan adalah segala hal yang berada di sekitar manusia yang tinggal secara bersama-sama, lalu kemudian saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kondisi kehidupan manusia itu sendiri. Contohnya seperti lingkungan rumah, lingkungan kantor, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Lingkungan yang bersih menciptakan lingkungan yang sehat, dan lingkungan yang sehat ini dapat kita lihat dengan mata kita sendiri. Dan kita pasti bisa membedakan lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Contohnya, pada gambar berikut ini adalah gambar sebuah rumah yang mempunyai lingkungan yang bersih dan sehat. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihannya. Karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala jenis penyakit dan sampah. Apakah kalian tahu bahwa sampah adalah musuh kebersihan yang paling utama? Lingkungan yang bersih pertama kali dapat kita lihat pada air yang ada di rumah itu, baik air untuk minum ataupun air untuk mandi. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan airnya. Lalu yang kedua, kita dapat melihat dari keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat zat-zat yang diperlukan. Contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh. Contohnya zat karbon dioksida. Dan yang terakhir, kita dapat menentukan lingkungan rumah itu bersih atau tidak adalah dengan melihat sendiri keadaan rumah itu. Nah, lingkungan rumah yang bersih sudah pasti lingkungan yang sedap dipandang oleh mata. Keadaan rumahnya rapi, tidak ada sampah. Lalu Ustazah mau bertanya, bagaimana dengan keadaan lingkungan sekolah kita ya? Apakah termasuk lingkungan yang bersih atau tidak? Bagaimana menurut kalian? Seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwa kita dapat mengambil informasi pada gambar dengan cara mengamati gambar dan mengetahui apa yang akan dipertanyakan setelah kita memperhatikan gambar itu. Nah, silahkan kalian amati gambar berikut ini. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, apa yang sedang mereka lakukan? Nah, jika kalian memperhatikan gambar tadi dengan baik, tentu kalian bisa menjawab pertanyaan juga. Jawabannya adalah mereka sedang bermain bersama. Contoh gambar kedua, silakan perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaannya adalah, apa yang diberikan Latisha kepada Aira? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah Latisha memberikan sekotak mainan kepada Aira.
Kalau tadi kita sudah belajar tentang lingkungan yang bersih dan lingkungan yang sehat, sekarang kita mempelajari kebalikannya, yaitu lingkungan yang kotor dan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat adalah kebalikan dari lingkungan yang sehat. Kita harus menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih dan sehat. Lingkungan yang tidak bersih dapat mengundang penyakit. Lingkungan yang tidak sehat dapat kita lihat dari air yang digunakan di rumah itu, baik air untuk minum ataupun air untuk mandi. Nah, pada lingkungan tidak sehat, airnya kebalikan dari lingkungan bersih. Jika pada lingkungan bersih, airnya jernih, tidak berbau, maka jika di lingkungan yang tidak sehat, airnya berwarna dan berbau. Dan penyebab lingkungan tidak sehat yang paling utama adalah sampah. Sampah dapat merusak pemandangan dan dapat merusak lingkungan. Sampah juga adalah sumber penyakit. Nah, mulai sekarang kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, pasti ada yang bertanya, Ustazah, bagaimana sih cara kita menjaga kebersihan lingkungan? Gimana ya? Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kotor itu tidak baik dan bersih itu yang baik. Nah, jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Lalu jika ada gotong royong membersihkan lingkungan rumah, kita harus ikut juga ya. Jangan malas juga jika ada gotong royong untuk rumah ibadah. Nah, rumah ibadah yang bersih pasti kita sebagai umatnya jangan dengan sangat senang hati menjalankan ibadah di sana. Dan tak lupa kita juga mendapatkan pahala yang banyak jika kita membersihkan rumah ibadah kita, yaitu masjid. Lingkungan rumah sudah, lingkungan rumah ibadah sudah, jangan lupakan rumah kita sendiri. Nah, jika ayah dan ibu bekerja sama membersihkan rumah, kalian juga harus ikut ya. Baik itu bantu nyiram tanaman, bantu menyapu, ataupun yang lain-lain. Rumah yang bersih adalah rumah yang sehat. Nah, anak-anak, berakhir sudah video kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari video yang disampaikan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, siapa yang sampai selesai menontonnya? Terima kasih ya. Semoga kalian bisa paham materi yang disampaikan Ustazah Wani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.